Selama ini filsafat identik dengan stigma negatif yang sering saya dengar di lingkungan saya, bahwa filsafat itu bisa menjauhkan seseorang dari Tuhan atau agama. Dan filsafat juga sangat rumit, sangat menjengkelkan karena sering menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan. Saya pun setuju sama stigma tersebut. Sampai saya nemu channel MGS dan bertemu dengan sosok yang merubah cara pandang saya terhadap filsafat, yaitu Bapak Fakhruddin Faiz. Yang bikin saya tertarik bukan cuma cara penyampaian beliau tentang filsafat, tapi beliau selalu membawakan filsafat yang berdampingan dengan sudut pandang agama atau Islam. Itu yang bikin saya nggak takut lagi terhadap filsafat. Awalnya saya merasa nggak mungkin bisa belajar filsafat karena dogma yang menyatakan bahwa filsafat itu eksklusif, elit, dan menjengkelkan. Sekarang saya justru sangat ingin belajar lebih jauh tentang filsafat. Ya, walaupun dimulai dengan langkah sederhana, yaitu membaca. Dan buku bacaan pertama saya sebelum filsafat. Ada satu analogi yang saya pahami setelah membaca buku sebelum filsafat. Filsafat itu seperti pisau. Pisau bisa jadi alat yang sangat membantu, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti buat motong bahan masakan, menyembelih, atau membuat sesuatu, dan ya mungkin hal-hal yang bermanfaat lainnya. Tapi pisau juga bisa jadi alat yang menghancurkan. Begitupun filsafat. Filsafat adalah alat. Dengan alat yang sama kita bisa merumuskan konsep-konsep yang menggugat agama, namun dengan alat yang sama kita juga bisa mempergunakannya untuk meneguhkan keyakinan-keyakinan agama. Jadi yang nentuin bukan filsafat ataupun pisau, yang nentuin ya seseorang yang megang filsafat atau pisau tersebut, dan buat apa dia menggunakan alat tersebut. Di buku ini juga dikatakan filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia dalam memahami dunia, eksistensi, dan esensi hidupnya. Dari situ saya mulai mengerti filsafat bukan jalan untuk keluar dari keyakinan, tapi bagi saya filsafat justru jadi alat untuk semakin yakin pada apa yang selama ini saya pegang. Karena jujur, selama ini saya menerima banyak hal dengan taklid atau taklid ikut-ikutan, ya diterima begitu saja tanpa pernah saya tanya kenapa saya menerima hal-hal tersebut, seperti dogma dari agama, dogma-dogma orang tua soal mitos. Setelah saya baca buku sebelum filsafat, saya jadi lebih berani untuk menanyakan hal-hal yang selama ini saya pegang, bukan untuk jadi ragu, tapi untuk menjadikan kebenaran yang saya percaya itu menjadi keyakinan yang utuh. Saya pun lebih sering mikir sebelum ngomong sesuatu yang saya sendiri pun gak ngerti, dan lebih sadar betapa sedikitnya yang saya tahu. Saya masih di awal dalam belajar filsafat, jadi banyak hal yang belum saya pahami. Buku yang saya baca pun baru satu, buku sebelum filsafat. Tapi satu hal yang berubah, saya jadi lebih berani untuk mulai.